sehat atau tidak, mengandung bahan makanan yang dilarang atau tidak, halal haramnya dia tahu begitu kira-kira. Ya, pengawetnya berbahaya atau tidak. Betul. Jadi itu sebenarnya kalau kita sebagai publik penasaran, kalau dia tahu dapur banyak, ya berarti ada juga yang dia tahu dari banyak hal proses politik yang melibatkan istana kan kira-kira begitu. Nah jadi ya apakah itu ada pesan tersirat atau tidak ya kita tentu tidak tahu, Pak Pramono yang paling tahu. Tapi dia mau bilang bahwa banyak hal yang saya tahu nih gitu. Dan makanya tadi saya bilang kan kalau dari sisi kontestasi competitiveness ya akhirnya sangat menarik untuk melihat Jateng. Karena Jateng itu betul-betul berhadapan antara lawan politik yang dulu ditutup-tutupi sekarang dibuat sebegitu terbuka kan. Nah jadi kalau kemarin di Pilpres Ganjar Mahfud kekuatannya itu masih ada warna lah walaupun warnanya dominan merah. Karena masih ada Perindo, masih ada Hanura, P3 begitu ya. Tapi kalau di Jawa Tengah ini kan merah, semuanya merah yang dilawan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Nah jadi ya walaupun Jakarta tetap menarik tentu saja dengan Emil yang kalau jadi mendaftar yang notabene kan bukan orang Jakarta juga begitu ya, mantan gubernur Jawa Barat, provinsi Jawa Barat itu provinsi terbesar dengan populasi paling banyak di Indonesia. Kemudian hijrah ke Jakarta. Pak Pramono Anung pun kan karirnya lebih banyak di politik DPR dan menteri. Dan anaknya pun kan Bupati Kediri begitu. Jadi dalam konteks itu ya relatif ini yang dekat dengan Jakarta itu ya Rano Karno begitu. Dan kalau dari sisi PKS pun nama Suswono kan sebelumnya Sohibul Iman. Jadi betul-betul plot twistnya tuh paling banyak di Jakarta. Tapi kalau boleh jujur seperti antitesis begitu. Jadi klimaksnya tuh kita nggak dapet ya. Nah agak berbeda dengan Jawa Tengah nih. Ini Jawa Tengah ini kan sebentar Mbak Titi, Jawa Tengah kan kita perang bintang ya. Betul. Kalau di Surabaya namanya perang Serikandi. Ini ternyata terkonfirmasi Risma ya. Betul, nanti ya, akan menantang Ibu Khofifah, dinyatakan oleh Ketua Bapilu DPD PDIP Jawa Timur Denny Wicaksono. Jadi Menteri Sosial, salah satu menteri juga Mbak Titi, Tri Risma hari ini atau Risma bertarung dengan Khofifah Indar Parawansa. Nanti juga akan direncanakan mendaftarkan pada hari ini, di mana ini juga dinyatakan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengkonfirmasi akan mengusung Ibu Risma yang juga mantan wali kota Surabaya sebagai Bacagup pada Pilkada Jawa Timur. Namun sekarang yang kita lihat ini adalah pendaftaran yang sedang dilakukan oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang sedang menuju ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Nanti jadinya akan seperti apa ya Mbak Titi? Ketika ini kan dua-duanya sama-sama kuat nih. Betul. Baik Bu Khofifah maupun Bu Risma dengan kelebihannya masing-masing. Dan saya yakin visi misi mereka dan juga gagasan mereka tuh sebenarnya sudah beberapa konkret dilaksanakan di daerah yang mereka pimpin masing-masing. Akan seperti apa Mbak Titi? Kalau Jawa Timur ini kan bagusnya dua-duanya ini putri daerah ya. Jadi memang yang berangkat dari Jawa Timur. Baik Bu Khofifah ataupun kemudian Bu Risma itu memang Bu Khofifah sudah menteri memutuskan kembali untuk ke Jawa Timur. Menjadi dulu kan menteri ya. Tapi dia malah mundur dari jabatan menterinya itu. Betul, dari Menteri Sosial dan kemudian kembali ke Jawa Timur. Bu Risma punya cerita yang sama, dari Menteri Sosial kembali ke Jawa Timur. Jadi dua-dua ini sama-sama Menteri Sosial nih. Sebelum kemudian kembali ke Jawa Timur ya. Dan kalau kita lihat juga kontestasi pilkada ini beberapa menteri kan sedang masih aktif di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, memang di undang-undang pilkada kita tidak disebut kalau menteri itu harus mengundurkan diri, dia maju di pilkada. Sama seperti menteri yang maju di pilpres kan tidak harus mundur karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau di undang-undang pilkada kita hanya disebutkan bahwa yang mengundurkan diri itu TNI, Polri, PNS, kepala desa, serta berhenti dari jabatan di BUMN dan BUMD. Kalau menteri kan karena ada jabatan politik tidak masuk.
Tapi di situ kita tunggu apakah Pak Pramono Anung dan juga Bu Risma akan tetap ada di kabinet walaupun tidak lama lagi usianya kan, sudah tinggal 2 bulanan ya, lagi, sekitar 2 bulan. 2 bulan kurang bahkan. Ataukah mereka akan betul-betul all out untuk kemudian di Jawa Timur dan di Jakarta. Karena kan penetapan pasangan calon baru 22 September. Tapi waktu tidak banyak ini. Mereka harus betul-betul turun. Setiap hari, setiap waktu adalah berharga. Terutama untuk Pak Pramono Anung. Tadi sudah mengakui bahwa elektabilitas juga tidak terlalu kuat. Meskipun beliau adalah menteri, tapi ini Jakarta. Tingkat literasi digital Jakarta itu tertinggi di Indonesia dan indeks demokrasinya juga cukup tinggi, karakter masyarakatnya cukup berbeda, mereka terpapar informasi relatif baik begitu ya. Ada politik uang tapi tidak terlalu mempan karena keterbukaan masyarakat dan teknologi. Jadi memang banyak yang harus dikejar. Kalau bisa dikatakan nih Kang Emil pun kan kontroversinya banyak, tweet-tweet lama dibuka kembali. Jadi sentimen negatifnya juga ada begitu. Nah, mereka memang akhirnya harus mau tidak mau memanfaatkan waktu sampai dengan November nanti itu kurang lebih 3 bulan secara efektif untuk menjangkau kantong-kantong masyarakat di Jakarta. Mbak Titi, yang menarik tadi Anda menyebut soal keputradaerahan. Jawa Timur mungkin satu-satunya yang semuanya itu benar-benar dari Jawa Timur begitu. Kita lihat ada Bu Khofifah dengan Bu Risma. Kalau Jawa Tengah kan istilahnya Pak Andika Perkasa lebih ke Jakarta selama ini nasional. Sementara itu bahkan kalau di Jakarta dari Jawa Barat, Ridwan Kamil kan yang mungkin juga ada beberapa sorotan terkait dengan kinerjanya pada saat menjadi Gubernur Jawa Barat. Dan juga tadi Mbak Titi juga sebut track record atau rekam jejak digital itu ternyata juga diunggah ke lini masa media sosial baru-baru ini. Itu tadi nanti akan berpengaruh nggak sih Mbak Titi ke status mereka sebagai putra daerah itu di tempat mereka berkontestasi saat ini? Kita memaknai putra daerah itu mesti agak moderat sedikit ya. Jadi dalam konteks kalau putra daerah itu kan memang Bu Risma dan Bu Khofifah berangkat dari ke Jawa Timuran. Tapi ada ikatan juga yang bisa mendekatkan orang ke suatu daerah. Apakah karena dia pernah tinggal di situ lama atau kemudian dia keturunan seperti saya walaupun sekolah besar dan bekerja di Jakarta dan Tangerang, tapi saya keturunan dari Sumatera Selatan, misalnya orang tua asli dan lain sebagainya. Atau pernah punya ikatan pekerjaan yang sangat dekat karena ditugaskan cukup waktu lama, itu juga membangun kedekatan dengan kedaerahan. Tapi yang juga menurut saya menarik nih di Pilkada 2024, Jakarta tuh kehilangan gregetnya. Dan karena dari calon-calon ini, dari calon-calonnya harus kita akui kehilangan gregetnya. Karena kalau 2017 itu kan ada Ahok, lalu kemudian ada Anies Baswedan dan ada AHY ya. Jadi disebut sebagai pilkada rasa pilpres. Selain memang sistem pilkadanya 2 putaran. Karena memang figur-figur yang diproyeksikan ya kelasnya kelas nasional. Ya sekarang juga kelas nasional. Tapi greget dalam artian dinamika sosial politik yang sebelumnya mendahului itu agak kurang klimaks gitu. Kenapa kurang klimaks nanti kita bahas Mbak Titi. Kita jeda terlebih dahulu ya. Kita berikan kesempatan, nanti kami akan hadirkan kepada Anda pemirsa situasi terkini langsung dari beberapa daerah dalam pendaftaran calon kepala daerah 2024. Tetaplah di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.